Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Kita bahas dalam pertemuan ini tentang trigonometri. Kita awali dengan mengenal dasar trigonometri terlebih dahulu ya, teman-temannya, sehingga nanti kita tidak gagal paham. Nanti kan kita kupas tuntas intisarinya dengan soal dan pembahasan secara lengkap. Diharapkan dengan belajar trigonometri pendahuluan ini, kita tidak harus belajar matematika itu dengan cara mati-matian. Semoga bisa dinikmati pelan-pelan ya teman-teman ya. Baik, kita awali dengan istilah trigonometri. Mungkin bagi kamu yang kata-kata ini masih baru, trigonometri itu terdiri dari 3 kata, yaitu trigonom dan metri. Tri itu sendiri apa teman-temannya? Tri itu ikan tri, Pak. Oh, bukan ya teman-teman. Tri itu 3 ya teman-teman. Jadi ada kata-kata 3. Gonom, gonom itu sudut, katakanlah sudut ya. Dan metris, metris itu ukuran, ilmu ukur. Jadi trigonometri itu kita persimpel aja ya, ilmu yang mempelajari hubungan sisi dengan sudut dalam segitiga. Nah, karena tadi berbicara tentang sudut, kita awali dengan istilah pengukuran sudut. Tentu masih ingat ya teman-teman ya. Sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis seperti ini yang bersekutu pada titik pangkalnya. Ini namanya sudut AOB, dibatasi oleh 2 sinar garis A dan B ini dan bertumpu pada titik pangkal O di sini ya teman-teman ya. Sehingga sudut satu putaran penuh dalam lingkaran itu bernilai 360 derajat atau 2 pi radian kalau dia dalam radian ya. Nah, dengan demikian besar sudut 1 derajat itu didefinisikan sebagai ukuran yang besarnya satu putaran penuh. Dituliskan 1 derajat 1 per 360 derajat per putaran. Jadi ini satu lingkaran itu satu putaran penuh, ini jadi R dan ini 1 radian. Nah, ukuran sudut lainnya tadi kita udah bahas, selain derajat itu ada pi radian atau dalam radian ya. 1 derajat atau 1 radian didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran. Jadi 1 derajat bisa diubah ke dalam radian ya. Bisa diubah juga ke dalam putaran. Karena tadi saling berhubungan. 1 derajat itu 1 per 360 putaran. Dan 1 radian itu didefinisikan besarnya sudut. Nah, jadi ini namanya jari-jari, jari-jari. Jadi sudut ini dibatasi oleh sebuah tali busur yang panjangnya sama dengan jari-jari di sini. Itu yang disebut 1 radian. Ini yang disebut 1 radian ya. Jadi dibatasi oleh 2 jari-jari dan tali busur. Ada 1 tali busur yang panjangnya nilainya sama dengan jari-jari di sini, R di sini. Oke, itu namanya 1 radian. Dapat dituliskan besar sudut POR ini adalah 1 radian, 1 rad ya. Nah, hubungan derajat dengan radian, tentu derajat dengan radian kita bisa substitusikan ya. 1 putaran penuh itu 2 pi radian. Berarti kalau ini 1 lingkaran, 1 putaran penuh 360 derajat, berarti itu sama dengan 2 pi radian, atau pi radian itu sama dengan 180 derajat atau setengah lingkaran atau setengah putaran penuh. Nah, sehingga 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Itu adalah 22/7 atau 3,14 sekian-sekian. Sehingga 1 radian itu 180 dibagi 3,14 sekian sama dengan 57,3 derajat. Nah, itu istilah radian dan derajat ya teman-teman ya. Bagaimana kalau dari derajat ke radian? Berarti 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi dari derajat bisa kita ubah ke radian, dari radian juga bisa kita ubah ke derajat. Itu istilah sudut ya teman-teman ya. Dalam hal ini kita sudah mulai paham apa kaitannya nanti trigonometri dengan sudut dan sisi dalam sebuah segitiga ya. Jadi trigonometri itu ilmu yang mempelajari hubungan sisi dengan sudut dalam segitiga. Jadi
bukan berarti ilmu yang mempelajari tentang hubungan orang ketiga ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut nih, kita masukkan ke dalam contoh soal yang tadi mengubah besar sudut dalam 1 derajat ke dalam 1 radian. Nah, yang pertama kita derajat ke radian dulu ya teman-teman ya. Di sini ada 30 derajat dan 90 derajat. Dengan catatan tadi 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Sehingga 30 derajat itu solusi yang bisa kita tawarkan di sini 30 per 180 kali V radian. Jadi V radian kali 30 per 180. Sehingga ketemulah nilainya ini diperkecil sama dengan 1 per 6 V radian. Bagaimana dengan yang 90 ini? 90 derajat itu sama ya dengan catatan 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Berarti 90 per 180 derajat atau 90 kali V radian per 180. Tinggal kita perkecil aja. Sama halnya dengan ini tadi. Kita perkecil menjadi 1 per 6. Ini juga sama kita perkecil menjadi 1 per 2 V radian. Nah, itu besar sudut dalam derajat ke radian. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau kita balik? Dalam 1 radian, satuan radian ke dalam satuan derajat. Ini ada 1 per 4 pi radian atau 2 per 3 pi radian. Sama ya, pi per 180 radian itu sama dengan 1 derajat. Tinggal kita kalikan saja, 1 per 4 pi radian itu sama dengan 1 per 4 pi kali 180 per pi. Ini bisa kita coret, tinggallah 180 dibagi 4 yaitu 45 derajat lah 1 per 4 pi radian atau seperempat atau 45 derajat ini kalau kita dalam segitiga siku-siku kira-kira kalau ini 90 kira-kira setengahnya ya 45 derajat ya teman-teman ya. Nah, kalau 2 per 3 pi radian itu 2 per 3 pi kali 180 derajat per pi. Tinggal kita coret pi-nya. 2 kali 180 dibagi 3 itu 120 derajat lah nilainya. Jadi kita sudah bisa lihat tadi bagaimana merubah dari derajat, satuan derajat ke radian atau sebaliknya dari satuan radian ke dalam derajat ya. Itu istilah-istilahnya teman-temannya untuk satuan sudut. Nah, perbanyak latihan bagi kamu yang baru pertama, silakan di pause dan diulang lagi aja teman-temannya. Kita hanya buatkan 2 contoh di sini untuk mengurangi durasi video ini. Saya rasa gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Tadi sudah kita kenal istilah trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu ini siku-siku di sini dan ini kita namakan sudutnya, salah satu sudutnya. Kita sebut sudut alfa ya, teman-temannya. Nah, dia katakan tadi kartesius, berarti ini sumbu X dan ini sumbu Y ya, teman-temannya. Dan ini sisi miringnya kita sebut dengan R. Nah, karena kita berdasarkan sudut alfa ini, maka sisi yang di hadapannya ini kita sebut depannya. Nah, sisi yang di sampingnya ini kita sebut samping. Dan sisi yang miring ini kita sebut sisi miring. Meskipun sebenarnya ada literatur yang lain yang mengatakan bahwa sisi di depan itu disebut juga proyektor, di samping itu adalah proyeksi, dan sisi miring itu disebut proyektum. Nah, itu untuk menambah perbendaharaan katanya ya teman-temannya. Namun nanti yang paling banyak kita gunakan adalah sisi X, sisi Y, atau sisi miring R, X, Y, R, ataupun depan, samping, dan miring. Nah, itu istilah-istilah yang paling sering nanti kita gunakan ke depannya, teman-temannya. Nah, jika trigonometri didefinisikan tadi dalam segitiga siku-siku ini, maka definisi tersebut terlihat dalam istilah-istilah penting berikut ini. Nah, muncullah sinus. Nah, baik sin atau sinus, cos atau cosinus, serta tan. Apa itu tan?
tanah airku Indonesia. Oh ya, bukan ya. Tan itu lain dan tidak bukan adalah tangen ya teman-teman ya. Jadi ada istilah sin, cos, tan. Nanti sin itu sinus, cos itu kosinus, dan tan itu tangen. Nah, ketiga istilah ini nanti yang paling sering kita gunakan dalam istilah trigonometri, meskipun nanti di sesi selanjutnya akan ada istilah berikutnya ya teman-teman. Di akhir ini nanti akan saya jelaskan kebalikannya ya. Pertama sin, karena tadi kita berbicara berdasarkan sisi ataupun sudut yang kita gunakan, sudut pandang yang posisi yang kita gunakan adalah posisi alfa hubungannya terhadap sisi-sisi ini, baik sisi miring, depan, dan samping ini. Nah, sin alfa itu adalah kita peroleh nilai perbandingan Y per R. Sisi depan sudut ini sudut alfa, di depannya adalah Y. Ya, per R. R itu adalah sisi miring. Nah, cos itu sisi di samping sudut X per R, sisi miring. Dan tangen itu adalah sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, kita gunakan istilah depan miring Y per R, samping miring cos alfa itu adalah samping per miring X per R, dan tangen alfa itu adalah depan per samping. Nah, kita perringkas lagi biar nggak rumit. Sin itu adalah demi, cos itu sami, demi, sami, desa, sin, cos, tangen. Meskipun nanti dalam materi selanjutnya, tangen itu bisa kita cari juga dengan cara membagikan perbandingan daripada sin per cos. Jadi, sin alfa per cos alfa Y per R per X per R itu nilainya sama ya, Y per X. Itu dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk mempermudahnya, mengingatnya, sin, cos, tan. Alfa itu adalah demi, sami, dan desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Oke teman-teman. Nah, kita lihat dalam contoh soal ya. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada segitiga berikut ini. Nilai-nilai trigonometri yang dimaksud yang tadi itu ya, sin per sin, cos, dan tangennya. Nah, di sini ada dua sudut, alfa dan sudut beta ya. Jadi, berapa sin alfa, berapa cos alfa, dan berapa tangen alfa. Berapa sin, cos, tangen, beta. Nah, di sini ada dua sisi yang diketahui, tegaknya dan sisi mendatarnya, yaitu 3 dan 4. Meskipun dalam hal ini merupakan segitiga siku-siku yang tentu kamu juga sudah paham, segitiga siku-siku itu mempunyai keistimewaan di mana salah satu sudutnya ini adalah sudut 90 derajat yang disebut sudut siku-siku. Nah, solusi atau penyelesaian yang bisa kita tawarkan tentu kita harus cari dulu nih sisi miringnya yang kita kenal dengan istilah R tadi ya. Berapa sisi miringnya ya, teman-teman ya. Nah, masih ingat dengan istilah dalil Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring itu adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sehingga sisi miring R ini bisa kita cari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, X-nya tadi 4, Y-nya adalah 3. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16 ditambah 9, akar 25, yaitu 5. Sehingga ketemu di sini sisi miringnya adalah 5, teman-teman ya. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Meskipun birama ini merupakan birama keistimewaan daripada sudut segitiga, yaitu 3, 4, 5. Dan perbandingan lainnya ya teman-teman ya. Itu kamu cek lagi bilangan-bilangan yang biramanya seperti ini ya dalam segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan cari sin, cos, tan dari sudut alfa berdasarkan sudut alfa. Nah, karena kita ambil posisi sudut alfa, maka depannya adalah 3,
miringnya 5, sampingnya adalah 4. Sinus alfa adalah demi, sami, desa. Depan per miring, berarti depannya 3, miringnya 4. 3, miringnya 5, maksud saya teman-teman ya. 3 per 5. Sami, samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. 4 per 5. Kemudian desa, depan samping. Depannya 3, sampingnya 4. 3 per 4. Jadi ketemu nih sin cos tangen berdasarkan sudut alfa. Sekarang kita cek berdasarkan sudut beta. Posisi sudut beta ada di sini. Tentu berubah ya. Ini jadi depannya adalah 4, sampingnya 3. Nah, karena posisi beta di sini. Jadi depan per miring untuk sinus ya. Depannya 4, miringnya 5. Depannya 4, miringnya 5. 4 per 5. Cosnya sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Nah, ini 3, miringnya 5. Desa, depannya 4, sampingnya 3. 4 per 3. Ternyata gampang ya, teman-teman ya. Oke, biar nggak gagal paham, silakan diulang, di pause, diulang lagi ya teman-teman ya, pelan-pelan saja. Oke, biar sambil diingat, sin, cos, tan tadi adalah demi, sami, desa dalam perbandingan sisi, segitiga, siku, siku. Baik, nah jenis perbandingan trigonometri dalam segitiga, siku, siku, selain yang tadi sin, cos, tan, karena trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada segitiga, siku-siku, baik berdasarkan sudut pandang daripada sudutnya itu, di sini kita ambil sudut alfa. Tadi kita sudah bahas ada sin, cos, tangen, sinus itu sebagai sin itu sebagai sinus, cos itu sebagai kosinus, dan tangen itu sebagai tangen. Meskipun penggunaan istilah-istilah ini bisa kamu cek sebenarnya istilah sin, cos, tan itu dari mana. Nah, tapi untuk mengurangi durasi video ini kita tidak bahas di sini ya teman-teman ya. Kita hanya bahas penggunanya saja. Jadi, nah kebalikan dari sin itu disebut juga kosekan ya. Kebalikan dari cos itu disebut sekan, dan kebalikan dari tan itu disebut kotangen. Jadi sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Karena tadi sin itu adalah y per r, cos alfa itu adalah x per r atau samping per miring, dan karena tangen adalah sin per cos, yaitu sin alfa per cos alfa, y per r dibagi x per r, atau y per x, atau depan per samping ya, desa, demi, sami, dan desa. Maka kebalikan dari sin itu kita namakan kosekan alfa, miring per depan. Kebalikan dari cos adalah sekan alfa, miring per samping, dan kebalikan dari tangen adalah kotangen, samping per depan. Jadi tadinya dia y per r, cos sekannya adalah r per y. Tadinya cos itu adalah x per r, kebalikannya sekan alfa itu adalah r per x. Tadinya dia tangen alfa itu adalah y per r, maka kotangen atau kebalikan dari tangen itu adalah x per y. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kamu sudah tambah istilah sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen ya teman-teman ya. Nah, cara ini kamu bisa gunakan untuk mengerjakan tugas ini ya teman-teman ya. Di sini adalah segitiga ABC. Kamu tentukan sin, cos, tangen, serta kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut alfa ini. Demikian untuk pertemuan ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak latihan. Mohon maaf